Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Yustiana, NPM 202151030, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PPM-PM. Nah, di sini mari kita belajar matematika mengenai materi operasi aljabar, materi kelas 8 semester ganjil. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Yang pertama ada pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Nah, itu untuk pengertian aljabar. Selanjutnya adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai peubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, kalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Nah, itu untuk bentuk aljabar. Selanjutnya adalah unsur-unsur aljabar seperti kalian lihat pada layar. Untuk unsur-unsur aljabar diantaranya ada rumus persamaan, variabel atau peubah, koefisien, konstanta, eksponen, ataupun suku. Nah, apa sih pengertian dari unsur-unsur tersebut? Yang pertama ada rumus persamaan. Rumus persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke dalam bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Untuk simbolnya seperti ada pada layar kalian. Oke, selanjutnya adalah variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah, tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel pada umumnya disimbolkan dengan huruf Latin seperti X, Y, Z, A, B, C, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien yang bernilai 1 pada umumnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri-ciri paling umum dari sebuah konstanta adalah tidak berikatan dengan suatu variabel. Nah, selanjutnya ada eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Operasi pangkat memiliki prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika, seperti X kuadrat tambah 8 sama dengan 12. Pada persamaan tersebut, pangkat dari variabel X adalah 2. Selanjutnya ada suku. Untuk suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suatu suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar. Suku-suku dalam bentuk aljabar dapat dibedakan menjadi suku sejenis atau suku tak sejenis. Kalau suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama, sedangkan suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak memiliki variabel yang sama. Untuk selanjutnya merupakan operasi aljabar. Pada umumnya operasi bentuk aljabar hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, berikut adalah operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan aljabar, yang kedua ada pengurangan aljabar, yang ketiga ada perkalian aljabar, dan yang terakhir ada pembagian aljabar. Nah, agar lebih memahami ataupun mengetahui konsep dari operasi aljabar, langsung saja kita ke contohnya. Oke, yang pertama ada penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Nah, seperti contoh di bawah, sederhanakan bentuk aljabar 2x tambah 5y tambah 8y tambah 9. Jawab, agar kita memudahkan, langsung saja 2x tambah 5y tambah 8y tambah 9 sama dengan 2x tambah 13y tambah 9, karena hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis, jadi yang hanya dapat dioperasikan adalah 5y dan 8y-nya.
Selanjutnya ada pengurangan aljabar. Nah, untuk operasi pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis, sama seperti operasi penyembelahan aljabar. Nah, untuk contoh, sederhanakan bentuk aljabar 9x kurangi 5y kurangi 2x kurangi 2y tambah 5. Nah, agar memudahkan untuk pengoperasian, kita kelompokkan terlebih dahulu untuk suku-suku sejenisnya. Seperti pada layar nih, ada jawab 9x kurangi 2x kurangi 5y kurangi 2y tambah 5 sama dengan 7x kurangi 3y tambah 5, karena 9 kurangi 2 7 dan 5 kurangi 5 sama dengan 3. Oke, selanjutnya ada perkalian aljabar. Nah, untuk perkalian aljabar, perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Nah, untuk seperti contoh di bawah, sederhanakan bentuk aljabar 9x kali 5y kali 2x kali 2y tambah 5. Untuk jawabnya jadi seperti 9x kali 5y kali 2x kali 2y tambah 5. Nah, kita kalikan terlebih dahulu untuk konstantanya. Untuk koefisiennya, 9 dikali 5 dikali 2 dikali 2 yaitu 180, lalu x dikali x, karena x-nya ada 2, jadi x pangkat 1 tambah 1 sama dengan x pangkat 2, lalu y-nya juga ada sama, ada 2, y pangkat 1 tambah 1 sama dengan y pangkat 2, jadi 180 x pangkat 2, y pangkat 2 tambah 5. Pembagian aljabar. Nah, berikut untuk konsep perpangkatan untuk variabel sejenis. Nah, sama dengan perkalian aljabar, kalau pembagian jadi pangkatnya dikurangi seperti pada layar berikut. X pangkat M dibagi X pangkat N sama dengan X pangkat M kurangi N. Karena tadi perkalian ditambah, untuk pembagian ini dikurangi. Dengan X di ruas kanan dan kiri adalah variabel sejenis. M dan N adalah pangkat masing-masing variabel. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. Untuk contohnya, sederhanakan bentuk aljabar 9x bagi 3y. Nah, untuk mempermudahnya kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan. Seperti pada layar berikut, 9x kuadrat dibagi 3x sama dengan 9x kuadrat per 3x sama dengan 3x. Karena 9 dibagi 3y itu 3x, lalu x kuadrat dibagi x sama dengan x. Jadi x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan x. Hasilnya 3x. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Agar kita lebih memahami ataupun tahu mengenai konsep aljabar, kita masuk ke latihan soal nih. Teman-teman bisa dijawab ya lewat kolom komentar. Untuk soal yang pertama, ada bentuk sederhana dari aljabar 8x tambah 2y tambah 2y tambah 9 tambah 2. Seperti yang tadi yang dijelaskan, itu bahwasanya untuk konsep tambahan harus dilakukan dengan suku sejenisnya. Nah, di sini ada 8x tambah 2y tambah 9y tambah 2. Nah, untuk 8x kan tidak ada temannya, jadi tetap 8x lalu 2y dengan 9y kita jumlahkan jadi 11y tambah 9 tambah 2 juga sama dengan 11. Jadi jawabannya tepat adalah tepat sekali. Jadi yang C, Jadi untuk hasilnya adalah 8x tambah 11y tambah 11. Oke, agar lebih paham lagi akan ada soal kembali. Teman-teman bisa dikerjakan dalam kolom komentar. Untuk hasil perjumlahan dari negatif 3A dikurangi 6B tambah 7 tambah 13A dikurangi negatif 2B tambah 4 adalah, kita seperti biasa dikelompokkan terlebih dahulu untuk suku-suku sejenisnya. Di sini ada 3A dengan 13A, jadi negatif 3A tambah 13A adalah 10A. Lalu 6B dengan negatif dikurangi negatif 2B jadi 6B ditambah 2B yaitu 4B, negatif 4B ditambah 7 tambah 4, 11. Jadi hasilnya yang mana yo? Oke,
Oke, jadi hasilnya adalah tambah 11. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga adalah hasil perkalian dari 4x kurangi 5, 3x tambah 3 adalah. Nah, di sini berlaku untuk sifat asosiatif. Jadi di satu persatu untuk penjelasan dikalikan. Oke. Teman-teman bisa dijawab ya di kolom komentar untuk jawabannya. Oke, kita langsung bahas saja. Untuk hasil perkalian, kalian akan tahu dulu untuk 4x dikali 3x itu kan 12x kuadrat, lalu 4x dikali positif 3 adalah 12x, lalu negatif 5 dikali 3x adalah negatif 15x, lalu negatif 5 dikali 3 yaitu negatif 15. Nah, jadi hasilnya adalah 12x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 15. Oke. Oke, untuk soal yang terakhir, agar lebih paham, kita masuk ke soal cerita. Diketahui nih, sebuah persegi panjang memiliki panjang 5x tambah 3 cm dan lebarnya 6x dikurangi 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, sama ini merupakan operasi aljabar perkalian. Untuk perkalian seperti yang soal sebelumnya, kita dilakukan sifat asosiatif. Langsung saja di 5x dikali 6x adalah 30x kuadrat, lalu 5x dikali negatif 2 adalah negatif 10x, dan 3 kali 6x sama dengan 18x, lalu ada 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, jadi untuk hasilnya adalah yang mana? Ayo, kalian bisa jawab. Oke, jadi untuk jawabannya adalah yang kurangi 6. Nah, jadi siapa nih yang menjawab soal-soalnya dengan tepat semua? Bisa di chat ya, ataupun bisa dikasih tahu di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.